Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, materi yang kami bawakan yaitu materi pecahan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Elizabeth, yang kedua Stephanie, yang ketiga Agung, yang keempat Gwen, yang kelima Terpilus, dan yang keenam itu Muara. Kita lanjut ke materinya. Pengertian dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari satu kuantitas tertentu. Nah, pecahan dapat disimbolkan sebagai A per B atau 1/2, di mana satu sebagai pembilang dan yang kedua itu sebagai penyebut. Masuk kita ke jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Ini merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang, atau A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana penyebut itu lebih besar daripada pembilang. Contohnya, yang pertama, 5/6 adalah pecahan biasa, dengan 5 adalah sebagai pembilang dan 6 adalah sebagai penyebut. Yang contoh yang kedua, itu 2/8, di mana dapat disebut sebagai pecahan biasa karena 2 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Nah, tadi kan teman kita Elizabeth telah menjelaskan jenis-jenis bilangan pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis bilangan pecahan dalam bentuk pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang dimana terdiri dari bilangan bulat serta bilangan pecahan. Bilangan ini biasanya berbentuk C A per B, di mana dengan C adalah bilangan bulat, sedangkan A per B-nya adalah bilangan pecahannya. Contoh dari bilangan ini dapat kita lihat seperti contoh yang ada di atas ini. Contohnya itu 1/4. Dengan satunya di mana adalah bilangan bulatnya, sedangkan 1/4-nya adalah bilangan pecahannya. Lalu ada 2/3/4, dengan 2-nya adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4-nya itu adalah bilangan pecahan. Bilangan ini biasanya dapat kita ubah kembali ke dalam bentuk pecahan biasa, dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya kembali. Terus kelompok kami akan membahas jenis-jenis bilangan pecahan tentang pecahan desimal yang akan dijelaskan oleh teman kita yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu pecahan desimal, di mana bilangan ini adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut seperti 10, 100, dan seterusnya. Nah, penulisan dari bilangan ini yaitu memakai tanda koma. Nah, contoh yang kami ambil dari pecahan bilangan desimal yaitu yang pertama dalam bilangan persepuluhan. Contoh yang kami ambil yaitu 2/10. Nah, jika ditulis ke desimal yaitu 0,2. Yang kedua itu bilangan perseratusan. Yang kami ambil contohnya yaitu 25/100. Nah, ditulis menjadi 0,25. Nah, kita masuk ke pecahan yang keempat, yaitu pecahan senilai. Bilangan pecahan yang satu ini adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dan pembilang serta penyebut yang sama. Contohnya yang kami ambil yaitu ada bilangan pecahan 2/5 dan 4/10. Dua bilangan tersebut adalah pecahan yang senilai. Nah, dua contoh yang kami ambil yaitu yang pertama 2/5. Perbandingan pembilang serta penyebut adalah 2/5. Sedangkan yang kedua yaitu 4/10, perbandingan pembilang serta penyebut adalah 4/10 atau sama dengan 2/5. Saya akan membahas contoh soal yang pertama, 5/2 tambah 3/4. Kita samakan penyebut 2 dan 4, dapat hasilnya 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 5, 10. Dan 4 bagi 4, 1 dikali 3, 3. Jadi sama dengan 10 tambah 3/4. Sama dengan 13/4. Di mana kita dapat sederhanakan dengan mengubah kepecahan campuran menjadi 3/4. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 10/5 tambah 3 5/3, di mana 3 5/3-nya kita dapat sederhanakan menjadi 14/3.
Lalu kita 10 per 5 tambah 14 per 3. Kita samakan penyebut 5 dan 3, dapat hasilnya 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 10, 30. Kemudian 15 bagi 3, 5. 5 kali 14 sama dengan 70. Jadi sama dengan 30 tambah 70 per 15. Dimana hasilnya 110 per 15. Dapat kita sederhanakan menjadi 20 per 3. Kemudian kita ubah ke pecahan campuran menjadi 6 2 per 3. Nah, masuk ke nomor 3, 2 per 3 kali 5 per 6 itu sama dengan 5 per 9. Itu 2 sama 3-nya, 2 sama 6 itu dicoret supaya lebih sederhana dan lebih mudah untuk mengalihkannya. Masuk ke soal nomor 4, 2 3 per 5 kali 5 per 5 3 per 2. Ini bentuk pecahan campuran, ini dapat kita sederhanakan dulu ke pecahan biasa menjadi 13 per 5 kali 13 per 2, sehingga karena angka yang udah lebih sederhana ini lebih mudah kita kalikan. Hasilnya itu 169 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 16 9 per 10. Masuk ke nomor 5, 45% kali 25 per 100. Ini dapat disederhanakan dulu yang bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 45 per 100 kali 25 per 100. Karena angkanya udah juga lebih sederhana, itu hasilnya 1125 per 10.000. Ini masih dapat kita sederhanakan menjadi 9 per 10. Untuk selanjutnya soal nomor 6, 2,5 dikali 2,5 ditambah 10 per 2 sama dengan, kita tulis ulang, 2,5 itu kita ubah menjadi 25 per 10 ditambah 10 per 2 sama dengan, kita samakan penyebutnya di angka 10, maka 25 ditambah 50 per 10 hasilnya 75 per 10. Kita bagi sama-sama bagi 5, maka hasilnya 15 per 2, atau kita ubah ke pecahan campuran 7 1 per 4. Terima kasih. Saat ini saya akan masuk ke soal nomor ke-7, di mana pada soal nomor ke-7 disebutkan bahwa seorang pedagang membeli sebuah beras sebanyak 100 kg. Nantinya akan dibagi masing-masing ke dalam perkemasan 2 per 5 kg. Maka berapakah dapat kemasan yang terbentuk? Untuk menyelesaikannya mudah saja, kita hanya tinggal memasukkan angka yang dibeli, berapa kilogram yang dibeli beras dibagi dengan berapa kilogram yang dibagi ke dalam perkemasan, yaitu 100 dibagi dengan 2 per 5 kg, atau sama dengan 100 dikali 5 per 2 kg. Maka nantinya hasilnya kita dapat 500 per 2. Maka hasilnya nanti 250 kemasan yang dapat terbentuk dari 100 kg yang dibagi ke dalam perkemasan 2 per 5 kg.